Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Ada berbagai macam-macam faktor terjadinya interaksi sosial. Ada 6. Terdapat 6 faktor. Apa aja? Yang pertama, imitasi. 2, identifikasi. 3, simpati. 4, sugesti. 5, empati. Dan yang terakhir adalah motivasi. Nah, jadi semua jawaban ini benar. Kalau semua jawaban benar, berarti jawabannya yang E. Lanjut ke soal yang nomor 7. Interaksi sosial berikut ini yang menunjukkan sikap disosiatif adalah, kata kuncinya adalah sikap disosiatif. Sikap disosiatif itu apa? Proses interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Nah, kita lihat jawabannya. Yang pertama, seorang anggota DPR melakukan walkout dari ruangan sidang. Sidang ini ya. Ini berarti terjadi pertentangan antara individu satu dengan individu lain. Berarti ini benar. Usro pergi mengunjungi temannya yang sedang sakit karena berkelahi. Berarti Usro datang ke temannya. Berarti itu mengarah ke proses sikap asosiatif. Jadi jawabannya bukan ini. Yang ketiga, ibu memarahi anaknya karena sering membolos sekolah. Mengarah ke konflik. Benar. Yang keempat, para siswa berdiskusi mencari solusi penyelesaian tawuran pelajar. Berdiskusi, berarti ini ada proses asosiatif. Sedangkan yang dimaksudkan adalah yang disosiatif. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3, jawabannya B. Lanjut ke soal yang nomor 8. Tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan terkadang kurang masuk akal adalah tindakan, kata kuncinya adalah tindakan tersebut dinyatakan kurang masuk akal untuk dilakukan. Contohnya seperti apa? Contoh itu biasanya kayak seperti macam upacara adat atau upacara-upacara yang masih dilakukan oleh sebagian kelompok kecil di suatu kelompok masyarakat yang berada di pinggiran. Misal kayak ada upacara adat mengenai manten kucing, potong rambut gimbal. Nah, ini bagi masyarakat urban atau masyarakat kota ini adalah hal-hal yang kurang masuk akal. Nah, tindakan sosial yang dilakukan oleh
suatu kelompok masyarakat yang kurang masuk akal itu disebut dengan tindakan sosial tradisional. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Cara yang digunakan oleh individu dalam beradaptasi pada situasi tertentu yang dianggap Merton sebagai perilaku menyimpang adalah Merton ini adalah salah satu tokoh sosiologi atau biasanya disebut dengan Robert King Merton. Nah, si Robert King Merton ini dia memiliki konsep mengenai perilaku menyimpang. Ada empat konsep. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, ritual. Yang ketiga, retreatism. Dan yang keempat adalah rebel atau pemberontakan. Nah, keempat konsep ini istilahnya adalah perilaku non-konformis. Jadi keempat jawaban ini benar. Kalau benar, jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 10. Menurut Sutherland, penyimpangan bersumber pada kata kuncinya adalah konsep penyimpangan menurut Sutherland. Jadi perlu kalian ketahui bahwa penyimpangan sosial konsep penyimpangan sosial itu beragam, tergantung dari tokoh sosiologi yang berusaha untuk memberikan konsep-konsep mengapa seseorang melakukan tindakan menyimpang. Nah, kita lihat dari jawaban. Yang A, pemberian label atau cap pada golongan tertentu. Ini namanya, konsepnya adalah konsep labeling atau stigma. Nah, tokohnya adalah Limert. Lalu yang B, lemahnya sistem hukum yang ada. Jadi orang akan melakukan penyimpangan karena nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat itu tidak dilakukan secara tegas. Tidak berlaku tegas. Akhirnya orang-orang melakukan tindakan penyimpangan. Ini tokohnya adalah tadi Robert King Merton. Yang C adalah adanya subkebudayaan yang menyimpang. Subkebudayaan yang menyimpang ini adalah konsep dari Robert Lawang. Menurut Robert Lawang ini, individu akan melakukan penyimpangan karena dia berada di dalam suatu kelompok yang orang-orangnya menyimpang. Nah, yang D, model pergaulan yang berbeda.
model pergaulan yang berbeda atau differential association. Ini tokohnya adalah Sutherland. Dan yang E, situasi masyarakat anomi. Situasi masyarakat anomi ini tokohnya adalah Emil Durkheim. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Menurut Sutherland, penyimpangan bersumber pada model pergaulan yang berbeda. Jadi, si individu ini dia akan melakukan tindakan menyimpang karena dia berinteraksi dengan seseorang yang memiliki kepribadian menyimpang. Kalau ini sebenarnya hampir mirip dengan konsepnya Robert Lawang, di mana tindakan menyimpang individu itu disebabkan karena subkebudayaan yang menyimpang. Nah, perbedaannya adalah kalau si Robert Lawang ini, individu akan melakukan tindakan menyimpang ketika dia berada di dalam kelompok masyarakat yang memang menyimpang, lingkungannya menyimpang. Nah, kalau si Sutherland, individu bisa melakukan penyimpangan karena dia berinteraksi secara langsung dengan seseorang yang sudah memiliki kepribadian yang menyimpang. Jadi menurut si Sutherland ini, meskipun individu berada di dalam lingkungan sosial yang menyimpang, tapi kalau dia tidak berinteraksi, maka tidak akan terjadi perilaku menyimpang oleh si individu itu. Beda dengan konsepnya Lawang. Seperti itu.